Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Apoteker Apsari. Saya peserta Latsar CPNS BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 golongan 3 angkatan 21 kelompok 2 dengan NDH 17. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua materi ini sudah saya dapatkan melalui pembelajaran pada agenda 1 oleh Bapak Dr. Andes Saifur Rahman, MPD. Baik, langsung saja kita ke materi pertama mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang siapa? Cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola persoalan atau kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi dengan jati diri dan kesadaran sistem nasional. Nah, dari kedua hal tersebut kita harus ada sumbernya. Sumbernya apa aja? Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, hal tersebut dilakukan demi mencapai apa? Mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan juga sejahtera. Nah, sejarah kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta, tepatnya di Aula Stovia. Stovia ini merupakan tempat sekolah dokter bagi pribumi pada zaman kolonial Belanda. Nah, di sana sekelompok pemuda Indonesia itu melakukan rapat kecil yang menjadi titik awal pergerakan dari kemerdekaan Indonesia. Titik ketiga dari sejarah kemerdekaan Indonesia adalah BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini merupakan janji kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Jepang. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 itu diadakan sidang pertama yakni membahas tentang landasan negara Indonesia, yang mana ada 3 tokoh yang berpengaruh. Yang pertama, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dihasilkanlah landasan negara yang sekarang kita sebut Pancasila. Kemudian, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu juga menghasilkan 3 hal. Yang pertama, dasar negara, kemudian bentuk negara, dan wilayah Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terakhir adalah PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi setelah BPUPKI dibubarkan. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk penyerahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Nah, akan tetapi pada tanggal 6 dan 7 Agustus 1945 Jepang dibom oleh Amerika Serikat di 2 kota. Yang pertama, Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini merupakan menjadi kesempatan emas untuk Indonesia untuk merdeka, untuk mempercepat kemerdekaan, seperti itu. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Konsensus dasar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dikemukakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno yang berfungsi sebagai landasan negara dan ideologi nasional. Jadi, untuk memelihara Pancasila, kita sebagai warga negara Indonesia wajib meyakini, memahami, dan menjalankan nilai-nilai yang ada terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari landasan negara kita, yakni Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Republik Indonesia. Undang-undang juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan juga dilaksanakan. Selain itu juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Konsensus dasar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah ini sudah sering kita dengar. Istilah ini merupakan pengertian atau perwujudan dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yakni adalah kita sebagai Indonesia. Yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana tujuan dari NKRI ini termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Selanjutnya adalah identitas bangsa, yakni terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah bendera.
bendera kita adalah bendera Sangsaka merah putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa bangsa-bangsaan kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada cengkramannya. Kemudian yang keempat adalah lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman, yakni Indonesia Raya. Materi selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara kita perlu mengetahui. Pertama adalah definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi dari nilai-nilai bela negara adalah sikap, perilaku atau tindakan yang merupakan perilaku perorangan atau kolektif untuk menjaga kedaulatan yang berlandaskan atau berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai dasar dari bela negara. Ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemudian fungsi kita sebagai ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nilai dasar dari bela negara tadi dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saya sebagai ASN yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai bela negara pada proses pengabdian saya sesuai profesi saya dan tupoksi saya sebagai apoteker di rumah sakit. Misalnya, yang pertama, saya bisa memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, apalagi status sosial seperti itu. Jadi saya memberikan informasi, pelayanan mengenai obat, mengenai hal apapun terkait profesi saya dengan tulus tanpa membedakan apapun. Jadi melihat manusia adalah sebagai manusia, bukan dikotak-kotakan seperti itu. Yang kedua, saya melaksanakan tugas saya secara profesional. Tadi sesuai dengan profesi saya, yakni apoteker. Yang ketiga, saya bisa memegang teguh ideologi Pancasila dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam bekerja tentunya. Yang keempat, menjaga kerukunan dan saling tolong-menolong dalam bekerja. Jadi ketika bekerja di lingkungan pekerjaan, apalagi saya di rumah sakit, nah itu cakupannya sangat luas sekali dengan interprofesional lah. Jadi tidak hanya apoteker di sana, ada perawat, ada dokter. Nah, di situ saya harus gotong royong dan saling rukun bekerja sama demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada 2 materi ini. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaian. Boleh tulis di kolom komentar apabila ada yang perlu diperbaiki atau kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.